Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para jamaah salat isya, tarawih dan witir rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat terkenal, beliau bernama asli Abdurrahman bin Sakhar, dikenal dengan kunyah atau julukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan bahwa suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang tidak biasa beliau lakukan. Di hari Jumat ketika beliau naik ke atas mimbar, naik tangga pertama Rasul membaca amin, naik tangga kedua Rasul kembali membaca amin, naik tangga yang ketiga Rasul kembali membaca amin. Usai salat Jumat, para sahabat bertanya, "Alama amanta ya Rasulullah?" Untuk apa engkau tadi ketika naik mimbar membaca amin 3 kali ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Nabi? Atani Jibril alaihi salam, datang kepadaku malaikat kekasih Allah Jibril alaihi salam, satu-satunya malaikat yang memiliki julukan Ruhul Amin. Beliau Jibril alaihi salam berdoa dan memintaku untuk mengamininya. Apa doa Jibril alaihi salam? Raghima anfum ri'im dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaika. Celaka seseorang yang disebutkan namamu wahai Muhammad, wa lam yusalli 'alaika, dan orang itu yang mendengar namamu disebutkan tidak membaca salawat kepadamu. Jibril berkata, "Qul amin." Fakultu amin. Jibril berkata, "Bacalah amin wahai Muhammad Rasulullah." Maka aku, kata Rasulullah, menuruti kemauan Jibril membaca amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau sebuah doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira doa ini tembus apa tidak? Kira-kira doa ini diterima oleh Allah atau tidak? Insya Allah kita yakin doa ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah doa celaka bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tetapi dia tidak membaca salawat kepadanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya membaca salawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir menyatakan salawatnya Allah adalah berbentuk kasih sayang atau rahmah. Salawatnya para malaikat berbentuk permohonan istighfar, memohonkan ampun untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, salawatnya adalah dengan bacaan-bacaan salawat yang kita baca selama ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat yang kita baca mulai salawat yang paling pendek sallallahu ala Muhammad sampai dengan salawat yang panjang sebagaimana salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat kita, yang di sana disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap salawat akan kembali kepada kita 40 kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca salawat 10 kali saja, sudah kita bisa hitung 10 kali 40. Kalau 100 kali 40. Apa kata baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Man shalla 'alayya salatan khalisatan min qalbihi." Barang siapa yang membaca salawat, satu salawat saja ikhlas dari dalam hatinya, maka apa kata baginda Rasul sallallahu biha 10 salawatin, maka Allah akan memberinya 10 rahmah dan kasih sayang. Wa rafa'a bihi 10 darajatin, dan akan mengangkat derajat orang yang membaca satu salawat ini 10 derajat, kata baginda Nabi. Wa kataba lahu biha 10 hasanatin, dan akan memberikan 10 kebaikan kepada orang yang membaca satu salawat. Wa maha anhu 10 khati'atin, dan akan menghapus 10 kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh orang yang membaca hanya satu salawat saja. Satu salawat akan kembali kepada kita 10 rahmah dari Allah, 10 ampunan dari Allah, 10 kebaikan dan pahala dari Allah, dan 10 derajat kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu besar pahala yang didapatkan oleh kita, maka mari ketika kita mendengar nama yang mulia Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendengar, maka balas dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, doa Jibril yang diamini oleh baginda Nabi. Apa doanya? Ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Rahima amfumri'in dakhala alaihi Ramadan fansalakha bihi wa lam yughfar alaihi. Celaka seseorang yang menemui bulan Ramadan, masuk di dalam bulan Ramadan, berpuasa, beribadah di bulan Ramadan, walam yughfar alaihi, dan dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa terjadi demikian para jamaah? Mari kita lihat hadis yang lain. Apa kata Nabi dalam 2 riwayat? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa shama Ramadan imanan, didasari oleh iman, wa ihtisaban, dan ikhlas
maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Riwayat lain, man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupi malam-malam Ramadan dengan ibadah, tarawih, tahajud, witir, membaca Quran dan lain semacamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga akan mendapat ampunan dari Allah dosa-dosa yang telah lalu. Khawatir apa yang didoakan oleh Jibril ini masuk bulan Ramadan, berpuasa, beribadah di bulan Ramadan ini tercampur dengan perasaan-perasaan tanpa adanya iman dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpuasa di bulan Ramadan tapi masih belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jeleknya di luar bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan, berlapar-lapar, berhaus-haus di Ramadan, tetapi dia belum bisa meninggalkan kebiasaannya menggosip tetangga, ngerasani tetangga kanan kiri. Jangan-jangan ini yang menyebabkan ketika orang ini berpuasa keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dari sisa Ramadan yang ada, kalau kita masih mencampur adukan Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bisa kita tinggalkan, maka berhentilah para jamaah sekalian. Kita saling wasiat mewasiati, bulan ini tidak 12 bulan, tapi hanya 1 bulan dari 12 bulan yang diberikan oleh Allah. Mungkin beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan, namun kita berharap kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, aminnya Rasulullah terhadap doanya Jibril adalah raghima anfumri'in adraka walidayhi aw walidihi walam yudkhilhul jannata. Celaka seorang anak yang bisa hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi tidak menyebabkan anak ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Doa ini sudah diamini oleh Rasulullah. Maknanya apa? Orang yang tidak berbakti atau orang yang memperlakukan orang tuanya, seorang anak yang memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik, maka akan terkena doa daripada malaikat Jibril dan akan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu, kata Allah, telah menetapkan agar kalian jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk syirik, menyekutukan Allah. Apa yang Allah susulkan dalam ayatnya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Para jamaah, Al-Quranul Karim ini adalah firman Allah yang penuh dengan gaya sastra, walaupun bukan karya sastra. Al-Quranul Karim memiliki rahasia-rahasia kata, asrarul kalimah al-balaghiyah fil Quranil Karim. Rahasia-rahasia kata yang dipilih oleh Allah, baik dalam bahasa Arab itu banyak, Pak. Ada khair, ini baik. Ada jayyid, ini baik. Ada ihsan, ini baik juga. Tapi dalam ayat ini Allah memilih diksi kata ihsanan. Apa maknanya? Subhanallah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kata mufassir. Jikalau engkau seorang anak banyak memberi kepada kedua orang
Tapi jangan engkau merasa itu sudah banyak, anggap pemberianmu yang banyak itu masih sedikit. Itu sebagai anak. Namun sebaliknya, walaupun orang tua kita memberi sedikit kepada kita, hitungannya masih sedikit kepada kita, maka kita sebagai anak harus menganggap pemberian orang tua sudah banyak kepada kita. Itulah kata ihsan maknanya dalam Al-Quran. Dan kalau sudah seperti itu, kita tidak akan pernah hitung-hitungan untuk memberi kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, terakhir tips dari Rasulullah agar anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua. Kata Rasulullah, bagaimana? Birru aba'akum ya birru abna'ukum. Wahai anak-anak yang masih punya orang tua, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, maka niscaya anakmu kelak akan berbakti kepadamu. Jangan-jangan anak kita yang tidak taat kepada kita, yang nakal kepada kita, kepada kedua orang tua, jangan 100% menyalahkan anak kita. Jangan-jangan kita yang kurang perhatian kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita tidak termasuk yang didoakan oleh Jibril dan diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.